Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi materi kami yang berjudul Karakterisasi Polimer. Nah, untuk slide pertama, di mana sintesis dan karakterisasi polimer superabsorben berbasis selulosa dari tanaman purun tikus tercangkok akril atau AAM. Jadi, polimer superabsorben adalah suatu istilah yang mencakup sejumlah jenis polimer berikatan silang membentuk jaringan 3 dimensi yang mempunyai kemampuan mengabsorpsi air 15 bahkan ratusan kali dari berat keringnya dan mampu mempertahankannya di bawah tekanan yang kuat. Selanjutnya, untuk metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode spektrum atau FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy, di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi padatan, cairan, atau gas. Spektrofotometer FTIR secara bersamaan mengumpulkan data spektral resolusi tinggi pada rentang spektrum yang luas. Nah, kemudian yang kedua, hasil penelitian. Spektrum antara batang sebelum dan sesudah preparasi ditunjukkan pada gambar berikut. Bisa kita lihat spektrum FTIR purun tikus yang bagian A itu sebelum dan yang bagian B sesudah preparasi. Nah, kemudian hasil penelitian. Spektrum biomasa sebelum preparasi menampilkan puncak serapan sekitar bilangan gelombang 3351,68 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan gugus fungsi OH. Puncak serapan pada bilangan gelombang 2919,7 sampai 2854,13 cm pangkat minus 1. Menunjukkan vibrasi dari CH yang dapat berasal dari gugus metil atau metilen. Pada 1646,91 cm pangkat minus 1 yang muncul adalah puncak serapan dari vibrasi gugus karbonil, C rangkap 2O. Untuk puncak serapan yang muncul pada bilangan gelombang 1461,78 cm pangkat minus 1 menunjukkan vibrasi C rangkap 2C pada cincin aromatik yang mendominasi struktur lignin, dan puncak serapan pada bilangan gelombang 1087,66 cm pangkat minus 1 menunjukkan gugus fungsi CO dari ikatan beta 1,4 glikosida pada selulosa. Spektrum dari selulosa hasil preparasi menunjukkan beberapa puncak serapan pada bilangan gelombang 3370,96 cm pangkat minus 1, menunjukkan gugus fungsi OH 2919,7, 2854,13 cm pangkat minus 1 menunjukkan vibrasi CH 1635,34 cm pangkat minus 1 menunjukkan vibrasi dari hidrogen yang berikatan pada oksigen H2O, dan 1060,66 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan vibrasi dari gugus CO dari ikatan beta 1,4 glikosida pada selulosa. Berdasarkan data hasil sifat fisik dan spektrum FTIR yang teramati antara batang sebelum dan sesudah preparasi, terlihat perbedaan yang menunjukkan selulosa dapat diperoleh dengan metode ini. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, kesimpulannya yaitu metode spektrum FTIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualifikasi zat-zat yang tidak diketahui dengan suatu perbandingan. Hal ini mencangkup polimer-polimer yang memiliki stereokimia atau distribusi rangkaian monomer yang bervariasi, karena perbedaan tersebut akan menghasilkan spektrum-spektrum yang berbeda. Pada penelitian tersebut, penambahan selulosa dari tanaman purun tikus atau Eleucaristosis mampu memperbaiki karakteristik dari polimer superabsorben yang dihasilkan. Kemampuan dalam menyerap air dan sifat swelling dari polimer superabsorben hasil cangkokan lebih baik dibandingkan polimer superabsorben dari monomer AAM. Selanjutnya, unit kedua yaitu karakterisasi senyawa polioksometala tipe Kegin tersubstitusi vanadium menggunakan FTIR dan 51V NMR.
Senyawa polioksametalat adalah senyawa klaster logam oksigen yang mempunyai sifat asam basa, mempunyai berbagai variasi struktur serta berbagai tingkat oksidasi sehingga sangat efektif digunakan sebagai katalis. Senyawa tersebut mempunyai aktivitas katalitik yang tinggi dan dengan metode substitusi senyawa polioksametalat tipe kegin dapat disisipkan dengan atom lain, misalnya vanadium, sehingga dapat meningkatkan aktivitas katalitiknya. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan tentang karakterisasi senyawa polioksametalat tipe kegin tersubstitusi vanadium menggunakan FTIR dan NMR. Nah, senyawa polioksametalat adalah senyawa kluster logam oksigen yang mempunyai sifat asam basa, mempunyai berbagai variasi struktur, serta berbagai tingkat oksidasi sehingga sangat efektif digunakan sebagai katalis. Nah, senyawa tersebut mempunyai aktivitas katalitik yang tinggi, dan dengan metode substitusi, senyawa polioksametalat tipe kegin dapat disisipkan dengan atom lain, misalnya vanadium, sehingga dapat meningkatkan aktivitas katalitiknya. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Nah, metode yang digunakan yaitu spektroskopi FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy dan spektroskopi NMR. Nah, kegunaan spektroskopi NMR yakni untuk deteksi jumlah atom-atom yang ekivalen di dalam senyawa polioksametalat. Di samping itu, untuk mendeteksi tingkat kemurnian senyawa polioksametalat hasil sintesis. Sedangkan spektroskopi FTIR digunakan untuk mendeteksi gugus-gugus fungsional anorganik yang ada dalam senyawa polioksametalat. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, dari jurnal yang kami dapat, hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut. Ada dua gambar. Yang pertama adalah spektra NMR, dan yang kedua atau yang di bawah itu spektra FTIR. Nah, gambar spektra NMR tersebut mengidentifikasi satu atom yaitu vanadium yang ekivalen di dalam polioksametalat. Nah, bisa dilihat pada gambar kalau terdapat satu gelombang atau satu spektra NMR yang dihasilkan, yang artinya bisa diidentifikasi atom-atom yang ekivalen yaitu vanadium. Kemudian selanjutnya itu spektra FTIR di mana terdapat banyak gelombang, dan gambar spektra FTIR ini menunjukkan gugus-gugus yang teramati pada gelombang tersebut. Jadi setiap gelombang itu bisa diidentifikasi, kemudian menjadi gugus-gugus yang bisa teramati pada gelombang tersebut. Sekian dari saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya. Kemudian kita spektra NMR ini, gambar tadi tersebut menunjukkan adanya puncak pada pergeseran kimia minus 586,94 ppm. Puncak yang terukur merupakan puncak tunggal yang mengidentifikasikan hanya ada satu atom vanadium yang ekivalen di dalam senyawa polioksametalat. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa polioksametalat murni dan penyisipan atom vanadium di dalam kerangkanya berhasil dilakukan. Kemudian yang tadi itu spektra FTIR dilakukan identifikasi dengan menggunakan spektrofotometer FTIR seperti pada gambar tadi. Puncak-puncak gugus fungsional senyawa polioksametalat yang teramati dengan spektrofotometer FTIR pada bilangan gelombang 1041 cm, 972 cm pangkat minus 1, 914 cm pangkat minus 1, dan 870 cm pangkat minus 1 oksigen yang ada di tepi senyawa polioksametalat, 781 cm pangkat minus 1. Gugus-gugus utama pada senyawa polioksametalat dapat diamati secara jelas dengan menggunakan spektrofotometer FTIR. Nah, bisa kita simpulkan bahwa senyawa polioksametalat dapat dideteksi dengan jumlah-jumlah atomnya
yang ekivalen dan dideteksi kemurniannya dengan menggunakan spektroskopi NMR, serta digabungkan dengan spektroskopi FTIR untuk mengidentifikasikan gugus-gugus fungsional pada bilangan gelombang tersebut agar dapat ditingkatkan aktivitas katalitiknya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.